Baik pemirsa, karena memang momennya ini momen pulang kampung, saya masih terus membahas pulang kampung dari kisi-kisi yang barangkali saudara sudah tahu, saya mengingatkan. Tapi barangkali juga ada kisi-kisi yang saudara belum tahu. Karena itu kemudian saya memberitahu atas izin Allah SWT. Kita melangkah ke prinsip yang kelima. Prinsip yang kelima, pulang kampung itu harus maksimal. Harus maksimal. Harus maksimal apanya? Ya apa yang bisa ente maksimalin? Bisa jadi ente maksimalin apa? Potensi daerah. Begitu ente pulang kampung, apa potensi daerah ente? Ternyata daerah ente memproduksi sejadah. Kan ada tuh kayak di Bandung misalkan Soreang. Itu produksi sejadah apa segala macam. Lah kalau ente pulang kampung, kebetulan dari Jakarta ke Soreang misalkan. Potensi daerahnya ente gedein dong. Pernah diundang di chatting dengan YM. Ya seorang pengusaha kuliner namanya Haji Ius. Dia tinggal itu di Cibiuk, Garut. Cibiuk ini terkenal dengan sambelnya. Lalu jadilah beliau putra daerah yang kemudian besar manfaatnya sebab dia berhasil membesarkan potensi daerah yang namanya sambal Cibiuk. Lahirlah kemudian rumah makan Cibiuk. Jadi ketika ente pulang pasang kuping, buka mata. Terlalu, kayak salah posisi nih. Pasang kuping. Kacau. Maksudnya buka mata pasang kuping. Salah ini kayak temen aneh. Ya nggak enak sih nyebut instansinya, tapi itu instansi itu terkenal sekali, banyak koruptornya, banyak masalahnya. Itu pernah diundang di salah satu televisi. Apa dia bilang? Kita ini harus bersatu, tapi tangannya begini. Bersatu. Ada 7 pasal, begini tapi 2 kemana? Aduh, maaf pemirsa. Ya. Jadi potensi daerah ini mesti dimaksimalin. Jadi pulang kampung itu harus maksimal. Apa yang bisa dimaksimalin? Ente mikir dong. Mikir. Contoh tadi saya bilang kasih. Ini ada potensi daerah. Ternyata ente datang pulang kampung, potensi daerah ente adalah beras, bawang, atau kelapa, atau misalkan tikar, atau emas, atau apapun. Ente potret, cium, dan doa. Doa supaya potensi daerah ini bisa ente maksimalin. Atau ente bukan orang yang ekonom punya, bukan pebisnis, nggak mencium gitu-gitu, ya maksimalkan aja pulang kampungnya. Contoh, selama pulang kampung, ente zikir sepanjang jalan. Menjadi wisata masjid. Dari mulai start, ente sama keluarga wisata masjid, masuk sholat duha, ngeblusuk cari masjid yang di kampung-kampung, minggir lagi terus gitu wisata masjid. Ya, ente boleh juga tuh wisata kuliner selama pulang kampung, tapi jangan niat buat cuman jajan, buat bisnis dong. Begitu ternyata es cendolnya enak, kita bilang sama dia, bang, bagaimana kalau saya bikinin di saya punya komplek nih di Tangerang nih. Kita bikinin cendol bapak nih. Oh, kalau poten ngertos mas. Pokoknya wis kalau emang mau ya terserah. Cendengan we. Ya sudah, nanti tak pikirin. Nah, begitu pulang, ente jadi pengusaha kuliner gitu loh. Pulang tuh mesti ada sesuatu yang ente maksimalkan. Ya, apalagi ente khatamin Quran di perjalanan. Toyib, apapun itu loh. Apapun. Ente khatamin Quran. Prinsip yang kelima adalah pulang kampung itu harus maksimal. Yang sebelum pulang kampung itu belum punya jodoh, maksimalkan. Begitu pulang kampung, maksimalkan. Pulang jangan sampai nggak bawa itu sim pedes. Simpenan perawan desa. Ya ente cari sim pedes nih, mana nih? Ente pulang kampung, udah dalam keadaan insya Allah Januari tahun 2013 besok kita sudah akan menikah, subhanallah. Tuh, ente bikin kaos lah. Ente bikin kaos lah kalau masih bujangan nih.
pulang kampung tuh harus maksimal. Salah satu yang dimaksimalkan apa? Salah satu yang dimaksimalkan adalah, misalkan ente belum punya jodoh, ya ente mesti berjodoh dong, ya kan? Cari di kampung. Kampung tuh bagus, Pak. Bener, punya jodoh orang kampung tuh subhanallah. Ada makanan makan, nggak ada makanan dia nggak bakal ngambek. Itu tuh, istri saya termasuk orang kampung tuh, subhanallah. Menenangkan hati itu. Kita tinggal juga kayaknya adem, nggak bakal macam-macam. Maaf ya, orang kota pun insya Allah banyak yang soleha. Nah, sebelum Anda pulang kampung, Anda ingat nih, omongan Yusuf Mansur, oh pulang kampung tuh harus maksimal. Siap, persiapan diri, persiapan. Apa persiapannya? Ente bikin kaos, tulisannya nih. Tulis di belakang. Jomblo ganteng. Oh, tulis dah, jangan tanggung-tanggung. Depan, belakang, lengan, sini semua ada. Ya. Artinya apa ya? Begitu pulang kampung, ente kan bisa silaturahim ya toh? Bisa silaturahim ke tetua-tetua kampung. Gimana Mas Joko? Sehat, sehat. Di Antep bagaimana? Alhamdulillah banyak yang cakap tapi nggak ada yang nyantol sama saya. Nggak tahu sayanya emang gimana gitu. Ya udah Mas, mau nggak kalau saya jodohin? Mulai. Harus maksimal. Ya. Apalagi ente, yang ente bisa maksimalin. Terserah ente apa. Saya mau seset, silaturahim ini harus semua keseset. Gimana caranya? Ente datang dong, kanan kiri, teman semua ente datangin. Jadi pulang kampung tuh maksimal. Saya ajarin sesuatu yang membuat Anda menjadi maksimal kalau pulang kampung. Gimana? Dan ini saya lakukan dulu sebelum saya jadi terkenal. Caranya gimana? Saya mampir ke radio lokal di sana. Saya mampir tuh ke radio lokal. Kan insya Allah kalau kita datang baik-baik juga orang terima baik-baik kan. Zaman dulu nih saya datang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Lagi siaran ya? Ini lagi siaran. Apa siarannya? Siaran ini. Dari mana? Saya Yusuf Mansur Pak dari Jakarta. Oh, ada keperluan apa ya? Saya mau ngucap salam dong sama teman-teman disebutlah misalkan apa gitu kampungnya. Boleh. Nanti disampaikan sama penyiarnya. Kalau saya aja yang nyampein gimana? Emang bisa? Bisa. Masuk studio. Saya sampein tuh. Nah, ente bisa silaturahim dengan semua warga ketika ente pulang kampung kapan? Sholat Jumat, bos. Ente yang azan. Cakep tuh. Kalau emang bisa khutbah, ente yang khutbah. Kira-kira begitu. Kan udah lama nih ngaji sama Yusuf Mansur kan. Carilah 1-2 gitu loh. Kemudian ente bilang, maaf, ini segmen berapa nih? Segmen 1 ya. Kalau gitu kita suruh lewat dulu yang lewat. Nanti kita terusin lagi setelah berikut ini. Silakan. Baik. Prinsip yang kelima, pulang kampung itu harus maksimal. Maksimal apa? Ya tergantung ente bisa maksimalin apa. Bisa maksimalkan potensi daerah yang terkait dengan ekonomi, terkait misalkan dengan zikir, ente maksimalkan zikir selama di perjalanan pergi dan pulang zikir, ente wisata masjid. Ya, duha masjid ini, zuhur, asar masjid yang berbeda, maghrib masjid yang berbeda, isya masjid yang berbeda, sholat malam juga masjid yang berbeda, tarawih masjid yang berbeda. Terus apa lagi? Khataman Quran, oke, fine. Apalagi? Ya terserah ente dah. Apa yang bisa ente maksimalin? Salah satunya yang bisa dimaksimalin adalah silaturahim. Kalau ente mau iseng sedikit, ente kan ngaji udah lama nih mah nih. Ya kan alhamdulillah lah, atas semua izin Allah. Saya bisa ngajar, saudara bisa belajar. Masa sih nggak ada yang nyangkut? Dari mulai tahun atuk kita belajar di Antep ini sampai hari ini, masa nggak ada yang nyangkut? Pasti kan ada yang nyangkut. Ente datang deh ke masjid. Kalau bisa ajan, ente ajan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Yusuf, udah nyampe? Alhamdulillah. Betulan besok Jumat nih. Saya boleh nggak jadi muadzin? Oh udah ada Mas muadzin. Oh udah ada ya. Kalau udah ada saya jadi khotib apalagi. Kalau khotib udah ada. Lagian tumben banget nih. Bukannya dulu ente begini-gini. Itu kan dulu Pak. Sekarang saya udah ngaji di Antep. Oh. Kalau jadi imam gimana? Ya di imam juga udah dapat tugasnya masing-masing. Kalau gitu gini deh. Habis khutbah Jumat, boleh nggak saya ngomong? Saya ngomong di depan jamaah semua. Insya Allah bos, nggak ada yang nggak boleh. Apalagi kalau ente datang pakai amplop. Nggak percaya, ente amplopin nih, duit, amplop.
Isinya terserah berapa kek. Bukan buat DKM. Bukan buat DKM, buat masjid. Naruh berapa kek lah. Ya. Saya datang ke DKM. Assalamualaikum Pak DKM. Saya nyumbang masjid ini. Subhanallah. Tapi saya boleh nggak? Ada yang saya mau sampaikan ke jamaah sholat Jumat. Oh boleh. Mau nyampein apa ya? Ada pesan dari Ustadz Yusuf Mansur. Subhanallah. Orang dekat Yusuf Mansur. Dekat Pak, saya mau Yusuf Mansur jengkal. Dia nggak tahu sejengkalnya di TP. Udah di TP di sono. Yang penting kan nggak bohong. Ya kan? Saya mau Ustadz Yusuf Mansur dekat Pak. Tiap hari saya kamar dia. Masya Allah. Sama Yusuf Mansur. Tiap hari. Iya Pak. Subhanallah. Makanya saya mau sampein pesannya Ustadz Yusuf Mansur. Boleh. Ya sebentar ya. Nanti kita diumumin dah. Hadirin, ada teman kita yang lagi pulang kampung ini. Nanti habis sholat Jumat dia mau nyampaikan sesuatu. Katanya pesannya Ustadz Yusuf Mansur. Jangan kemana-mana ya setelah yang berikut ini. Lah, kok DKM-nya jauh banget setelah yang berikut ini. Setelah ada sholat Jumat jangan kemana-mana. Kita akan dengarkan pesan dari Ustadz Yusuf Mansur yang akan disampaikan oleh Mas Yusuf. Udah, habis sholat Jumat disuruh naik. Kita sampaikan dah salam. Itu silaturahim terbaik tuh. Silaturahim terbaik itu. Dan saya melakukan ini ketika saya nggak punya kampung kan saya datang dong ke kampung teman saya kan. Datang saya Pak ke kampung teman saya. Saya datang Bu ke kampung teman saya. Saya lakukan ini. Nggak nyangka kalau kemudian saya jadi ustadz. Nggak nyangka juga gitu. Lah kan ngasih tahu apa aja kan. Nih sholat Jumat, momen sholat Jumat ini saya kasih tahu. Saya berdiri tuh. Ya begini cerita atas izin Allah ya. Mudah-mudahan bukan ria, bukan kebohongan atau apa. Yang ngajar lah. Saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Mansur. Saya lagi datang ke kampung ini. Allah berfirman di dalam suratul Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ternyata doa ini doa supaya kesulitan-kesusahan itu dihilangkan. Jadi buat para hadirin yang sholat Jumat yang punya kesusahan, silahkan baca doa dari surah Al-Kahfi ayat ke-10. Terima kasih, saya Yusuf Mansur. Makasih buat kesempatannya Pak DKM semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi saudara yang emang orang kampung situ, ngomongnya lebih enak lagi. Kalau nggak bisa juga pakai lisan, silaturahim supaya langsung dapat satu masjid gimana? Ente bikin makanan, jamu orang satu masjid, masya Allah. Jamu orang satu masjid itu murah bos, nggak mahal. Contoh nih, sholat Jumat di masjid kampung kan kira-kira 1.000 ada nggak? Ada nggak 1.000 pemirsa? Ada 1.000 ya. 1.000 ini kalau anggaran ente satu orang yang ente jamu 10.000, itu sebenarnya cuman 10 juta. Ente bisa jamu satu masjid 10 juta udah jamu semua tuh satu masjid. Kalau 10.000 kan masya Allah Pak. 10.000 ini insya Allah menu lengkap dah kalau masak sendiri. Terus ada yang nyaut nih, Ustadz 10 juta mau buat Ustadz kali. Buat kita mau dari mana? Bos, ente kan pulang kampung gak sendirian. Mana ada orang pulang kampung sendirian? Satu kampung itu biasanya pulang rame-rame, betul gak? Orang Sumatera aja ada pulang namanya pulang Basamo. Pulang bareng-bareng, bisa 4-5 bus tuh. Bisa 10-20 mobil tuh, dia konvoy. Nah ente kan pulang kampung gak sendirian. Bilang sama dia, bos, kita jagain aja sholat Jumat, kita patungan. Lu gope, gua gope, lu gope, gua gope, lu gope, gua gope. Situ 500, saya 500, situ 500, saya 500. Kumpulin dah, kita bikin makanan nih. Besok sholat Jumat, kita bikin gelar. Sholat Jumat kita makan bareng. Ini namanya maksimal silaturahim. Ya, prinsip dasar yang kelima, pulang kampung itu harus maksimal. Termasuk maksimal silaturahimnya, maksimal memberdayakan potensi ekonomi daerah, maksimal zikir, wisata masjid, wisata kuliner, khataman Quran, dan lain-lain sebagainya. Termasuk di urusan kita punya jodoh. Barangkali saudara ada yang belum berjodoh, pulang kampung, mudah-mudahan bisa membawa perjodohan yang baik. Dan buat orang kampung sendiri, kalau bisa jadi maksimal. Kita datang nih, kita ngelihat nih. Oh, sampean bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Baik. Kalau gitu saya punya akses di Jakarta. Kita bikinin deh usahanya. Wah, itu lebih cakep lagi tuh. Pulang kampung jadi berdaya. Banyak loh bos, potensi daerah itu yang luar biasa. Banyak sekali. Banyak sekali. Di mana coba kampung yang gak kaya? Semua kampung tuh kaya. Tinggal siapa yang melihat kekayaan itu, lalu kemudian memanfaatkannya. Ada banyak orang lain yang melihat kemudian kekayaan itu,
dan orang lain yang memanfaatnya, bukan orang kampung sendiri. Lah kalau ente pada pulang kampung, lihat dong kekayaan kampung ente apa, kemudian intip dan berdayakan. Insya Allah kita ketemu lagi di segmen yang ketiga setelah yang berikut ini. Silakan. Baik, saya review ya. Saya review saudara. Prinsip dasar yang pertama, pulang kampung itu ditanggung Allah. Prinsip dasar yang kedua, pulang kampung itu biayanya dihitung sedekah, diganti sama Allah. Prinsip yang ketiga, pulang kampung sebagai ibadah. Prinsip yang keempat, pulang kampung sebagai momen doa. Prinsip yang kelima, pulang kampung itu harus maksimal. Kalau pulang kampung tidak maksimal, rugilah yang ada. Dari tahun ke tahun kita pulang kampung, tapi ya begitu aja gitu. Ya buat apa juga. Harus ada sesuatu yang berbeda. Ustadz, maaf Ustadz. Iya silakan. Nggak ada sih yang sia-sia. Paling nggak kan kita pulang kampung nyenengin emak kita. Nggak bos. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memaksimalkan seluruh potensi yang Allah berikan buat kita. Kepada kita. Untuk kita pergunakan lagi untuk potensi lebih besar umat lagi. Jadi saudara hendaknya berpikir. Dari sekarang pulang kampung ini udah, oh iya bener. Saya ini punya kampung pengrajin dodol. Oke dah, saya mau begini. Ada sesuatu yang saya lakukan. Buat di kampung itu sendiri dan juga buat diri Anda. Saya sedih loh pemirsa. Indonesia ini adalah kampung besar. Tapi diliriknya sama orang luar. Baru-baru ini saya baca berita gitu kan. Ada, Masya Allah lah saya mah. Ada salah satu transportasi udara gitu ya. Ini baru-baru ini terjadi. Transportasi udara yang kemudian akhirnya harus dimiliki ya, di-share sahamnya kepada perusahaan asing. Saya baca berita ini agak kurang bangga gitu. Kenapa sih gitu? Melintasnya pun di udaranya dari Indonesia. Penumpangnya pun penumpang Indonesia. Pilot-pilotnya juga pilot Indonesia. Kenapa harus dimiliki sama orang lain? Nah, kampung besar yang namanya Indonesia itu ada kampung-kampung kecil lagi. Kalau bisa jangan sampai kemudian potensi kampung malah orang lain yang memanfaatkan. Saudara lah yang ditunggu oleh kampung. Bagaimana sumbangsi saudara semua untuk kemudian kembali kepada kampung saudara dalam keadaan saudara bukan cuma gagah di mata manusia, tapi gagah di mata Allah. Intip-intip nanti pada saat pulang kampung, ya, masjid gimana karpetnya, sound systemnya, gentengnya, madrasah gimana ininya, terus saja. Kalau bisa dari sekarang nih sebelum pulang kampung, dari sekarang kolek-kolekin teman-teman. Saya mau pulang kampung, misalkan ke mana, ya sebutlah nama satu daerah itu baik di Pulau Jawa maupun di luar. Terus kasih tahu sama teman-teman yang pada nggak pulang, kan banyak juga yang nggak pulang kan. Di sana lagi bangun pesantren atau bangun masjid atau bangun madrasah atau bangun perairan, pengairan, mau nggak bantu? Nah, kita datang ke sana, kita bawa sesuatu dari teman-teman kita di Jakarta, di kota-kota besar, subhanallah. Pemirsa, inilah kiranya pembahasan tentang pulang kampung. Barangkali ada yang terlewat. Yang terlewat itu silakan saudara yang sempurnakan. Mudah-mudahan pulang kampung ya saudara kali ini menjadi pulang kampung yang berbeda. Saya sungguh berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada, kita senantiasa menebar manfaat, kita senantiasa kemudian juga mengambil manfaat untuk kita share lagi kepada sebanyak-banyaknya orang. Saya tidak berharap bahwa kita kemudian jadi orang-orang yang tidak pernah bisa menangkap hikmah, menangkap manfaat, dan tidak bisa kemudian menjadi seseorang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang punya manfaat banyak kepada manusia yang lain. Kita berdoa pemirsa, mudah-mudahan Allah sayang pada kita dan saudara bisa pulang kampung dengan sehat, selamat, banyak rezeki, dan pulang kembali juga dengan sehat, selamat, dan banyak rezeki. Saudara bisa mendapatkan doa dari orang-orang tua di kampung, dari guru-guru, dari teman-teman, dan saudara bisa mendapatkan berkah silaturahim. Pedihnya, lelahnya, capeknya, letihnya saudara pulang kampung, insya Allah saudara hari ini sudah berbahagia. Oh, letihnya saya, ini letihnya ibadah. Oh, berdesak-desakannya saya, berdesak-desakan ibadah. Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada yang sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb, temenin semua teman-teman saya yang pada akan pulang kampung, pada mudik. Dan kembalikan lagi dalam keadaan yang sehat, selamat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada kecelakaan laut, udara, dan kemudian air. Insya Allah semuanya dalam keadaan dilindungi oleh-Mu ya Allah, yang maha memiliki jalanan laut, udara, dan darat. Rabbi firlana warhamatum alina walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa jangan lupa, habis lebaran tanggal 10-an Syawal, Pesantren Darul Quran sudah membuka pendaftaran santri inden. Jadi saudara yang punya anak sekarang nih kelas 3, 4, 5, 6 sudah bisa daftar dari mulai 10 Syawal ya, untuk nanti posisi anak di SMP atau di SMA. Daftar dari sekarang, karena nanti akan ada pembinaan juga dari sekarang. Mudah-mudahan Allah meridhai Pesantren Darul Quran dan meridhai semua pesantren di seluruh dunia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.